Halo sobat, selamat datang di channel saya, Alur Sobat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke, kita mulai ceritanya. Di dalam hutan yang luas dan lebat, pepohonan hijau cerah menutupi hampir setengah dari langit. Namun, kadang-kadang, orang bisa melihat binatang ajaib terbang berulang kali melesat melewati langit dengan niat membunuh yang menusuk tulang melalui celah-celah daun pohon. Di langit di atas lautan pohon yang sangat besar, puluhan binatang ajaib terbang tersebar dalam formasi melingkar, mengelilingi hutan besar. Pada saat ini, binatang ajaib terbang ini bergerak lebih dekat dari jauh saat mereka perlahan mencari ke tengah hutan. Dalam semak belukar tertentu, sepasang mata diam-diam melihat melalui celah di antara dedaunan, mengamati banyak tubuh besar di langit. Masing-masing membawa bayangan gelap saat mereka terbang melewatinya. Dia tidak bisa membantu tapi merajut alisnya erat-erat. Meskipun dia sudah melepaskan unit yang mengejarnya sebelumnya, kakinya tidak bisa berlari lebih cepat dari sepasang sayap. Oleh karena itu, unit terbang yang datang dari segala arah menyusulnya setelah 1 jam. Namun, untungnya pihak lain tidak mengetahui lokasi tepatnya dan tidak dapat menemukannya dalam waktu singkat. Sepertinya ketiga lelaki tua yang tidak akan mati itu sangat marah. Mereka sebenarnya mulai mencari inci demi inci tanpa mempertimbangkan tenaga kerja yang dibutuhkan. Xiao Yan telah menyusut dalam bayangan gelap saat dia dengan lembut bergumam. Kekuatan ketiga tetua sekte mistik laut itu tidak buruk. Oleh karena itu, mereka dapat merasakan sedikit gerakan yang dipancarkan dari jejak energi di dalam tubuh Anda lebih jelas daripada orang biasa. Meskipun mereka masih tidak dapat memberitahu lokasi Anda secara akurat, mereka dapat merasakan perkiraan lokasi Anda. Yao Lao berkata dengan suara yang dalam, sekarang mereka mulai membentuk formasi melingkar dan mengelilingi perkiraan lokasi. Setelah itu, mereka akan mencari inci demi inci dari jauh ke dekat. Metode ini mungkin terdengar bodoh tapi harus dikatakan bahwa ini adalah satu-satunya cara mereka dapat dengan cepat menemukan Anda. Selain itu, wilayah ini tidak memiliki binatang ajaib dengan peringkat yang sangat tinggi. Oleh karena itu, dengan penindasan dari 3 tetua sekte mistik laut yang memaksakan kehadiran, binatang ajaib lainnya tidak akan berani keluar dan menjadi ancaman bagi mereka. Apa yang selanjutnya kita lakukan? Wilayah yang dikepung semakin mengecil. Jika kita membiarkan mereka terus mencari dengan cara ini, kita mungkin akan menjadi burung yang dikurung cepat atau lambat. Xiao Yan sedikit mengernyit dan bertanya dalam hatinya. Kami akan menggeser posisi kami dalam area kecil ini. Wilayah yang mereka butuhkan untuk mencari benar-benar terlalu besar. Selain itu, mereka hanya memiliki 50 atau lebih binatang ajaib terbang. Jarak antara mereka cukup besar. Selama Anda dapat menghindari posisi di mana ketiga orang tua itu berada dan meminjam penutup hutan lebat, akan sulit bagi murid-murid sekte mistik laut lainnya untuk menemukan Anda. Yao Lao merenung dengan keras, namun, jejak energi di dalam tubuhmu itu pada akhirnya akan bertindak sebagai penunjuk jalan bagi mereka. Selama kita belum menghapus benda ini, mereka akan dapat menemukan posisimu. Bisakah kita tidak menghapusnya sepenuhnya? Xiao Yan bertanya dengan lembut. Ya itu mungkin, tapi saya juga mengatakan bahwa ketika menghilangkan jejak energi ini, riak yang kuat akan langsung meledak. Selain itu, riak itu akan berlanjut untuk beberapa waktu. Ketika saat itu tiba, Anda akan benar-benar terbuka. Karena itu, jika Anda ingin menghilangkan jejak energi, Anda setidaknya harus mengguncang orang yang mengejar Anda. Kalau tidak, jika Anda tidak hati-hati, sayangnya Anda akan benar-benar dikelilingi seperti pangsit yang dibungkus. Yao Lao berbicara dengan nada tak berdaya. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia mengangkat kepalanya dan tatapannya melewati celah-celah penutup daun untuk melihat binatang ajaib terbang yang paling dekat dengannya. Dia dengan lembut berkata, karena ini masalahnya, kami akan menghabiskan mereka terlebih dahulu. Gitu malam tiba, kesulitan pencarian mereka akan meningkat pesat karena terbatasnya jangkauan penglihatan mereka. Ketika saatnya tiba, saya akan mengambil kesempatan untuk menerobos batas pencarian mereka. Saya juga membutuhkan guru untuk mengambil tindakan untuk sepenuhnya menghilangkan jejak energi yang telah ditempatkan Yun San di dalam tubuh saya. Kalau tidak, pengejaran ini tidak akan pernah berakhir. Ya, itu juga. Hei, sekarang, ayo pergi dan bermain game dengan sekelompok orang ini. Xiao Yan tertawa dingin. Dia memeluk batang pohon dengan tangannya dan dengan gesit turun dari pohon besar.
Setelah itu, dia dengan cepat berlari menuju posisi tertentu. Ketika Xiao Yan telah meninggalkan tempat ini, penatua mistik laut di langit tiba-tiba mengerutkan kening. Dia bertukar pandang dengan dua di sampingnya dan berkata dengan suara yang dalam, jejak energi pemimpin sekte lama menjadi semakin jauh. Tampaknya Xiao Yan telah menemukan rencana kita dan mulai melarikan diri. Tidak akan mudah jika dia ingin pergi. Penatua tertua tertawa dingin. Dia menutup matanya sedikit sebelum tiba-tiba membukanya beberapa saat kemudian. Tatapannya menyapu langsung ke arah selatan hutan. Dia bisa merasakan bahwa fluktuasi yang dipancarkan oleh jejak energi datang secara kasar dari arah itu. Orang tua itu melambaikan tangannya dan tiba-tiba menunjuk ke arah Xiao Yan melarikan diri sebelum menangis dengan dingin. Unit elang, dengarkan. Pertahankan formasi. Ubah posisi dan menuju ke selatan untuk mencari. Perhatikan hal yang berjalan dengan kecepatan tinggi di dalam hutan. Ya, respons yang teratur bergema di langit. Segera, gelombang teriakan elang terdengar. Puluhan binatang ajaib terbang besar tiba-tiba membalikkan tubuh mereka dan dengan cepat terbang melewati lautan pepohonan. Di dalam hutan, Xiao Yan, yang bergerak cepat juga tampaknya merasakan perubahan di pihak lain. Dia tertawa dingin saat langkah kakinya buru-buru berhenti. Dia memutar tubuhnya dengan paksa dan benar-benar mengubah posisinya sebelum berlari lagi. Sialan, orang licik itu telah mengubah arahnya. Tidak lama setelah Xiao Yan mengubah posisinya, tiga tetua sekte mistik laut dapat merasakannya lebih awal dari orang lain. Wajah mereka segera menjadi hijau saat mereka mengutuk dengan marah. Pria tua dengan kepala penuh rambut putih dan usia yang jelas-jelas paling besar di antara ketiganya dengan dingin melirik ke arah wilayah utara. Sudut mulutnya sedikit berkedut saat dia menghirup udara dalam-dalam sebelum berkata dengan suara tebal, ikuti dia dengan cermat. Saya tidak percaya bahwa tubuhnya yang terluka dapat bertahan lama. Jika dia ingin lari, kami akan membuatnya lelah sampai mati. Saat suaranya jatuh, unit terbang yang jauh segera mengubah posisi mereka dengan koordinasi yang baik sebelum sekali lagi terbang ke arah yang Xiao Yan tuju sekarang. Namun, pengejaran kali ini juga tidak berlangsung lama sebelum Xiao Yan sekali lagi dengan cepat mengubah posisinya. Mengikuti, pria tua berambut putih di langit memiliki wajah hijau saat dia berkata dengan suara tebal yang dingin. Seolah-olah pertunjukan oleh unit terbang telah dimulai di atas lautan pepohonan yang luas. Orang bisa melihat puluhan binatang ajaib yang terbang berulang kali mengubah arah di mana mereka terbang. Namun, jika seseorang mengamati dengan cermat, seseorang akan dapat menemukan bahwa arah yang mereka tuju pada akhirnya berputar di sekitar lingkaran di wilayah ini. Lelucon seperti bermain-main ini berlanjut dari sore hingga matahari terbenam. Baru saat itulah kedua belah pihak mulai melambat karena kelelahan. Kedua kelompok tetap diam seolah-olah mereka telah menyetujuinya sebelumnya. Punggung Xiao Yan ditekan ke batang pohon di tempat tertentu di dalam hutan lebat. Dia terengah-engah dengan tergesa-gesa dan keringat mengalir di sepanjang wajahnya saat mengalir ke bawah. Dadanya naik turun dengan cepat. Terus berlari dengan kecepatan tinggi selama satu sore penuh adalah sesuatu yang bahkan dia, sebagai seorang dadousi, akan kesulitan mempertahankannya jika dia tidak didukung oleh pil obat. Beruntung, bagaimanapun, bahwa binatang ajaib yang terbang dari sekte awan berkabut juga menjadi kelelahan setelah dia memimpin mereka dalam pengejaran angsa liar sepanjang sore. Langit akhirnya menjadi gelap. Xiao Yan menghela nafas lega saat dia mengangkat kepalanya dan menatap matahari yang telah turun setengah jalan melewati cakrawala. Dia dengan hati-hati mengalihkan pandangannya ke arah unit terbang di langit yang jauh dan sedikit mengernyit. Bahkan jika mereka kelelahan, sepertinya mereka tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Apakah mereka sudah menyerah? Lupakan saja, siapa yang peduli apa sebenarnya yang mereka rencanakan. Bagaimanapun, gitu langit benar-benar gelap, saya ingin melihat bagaimana mereka akan terus mengejar saya. Xiao Yan tertawa dingin. Dia mengeluarkan pil pemulihan energi dari dalam cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah itu, dia menutup matanya dan merasakan kekuatan obat hangat yang bergulir secara bertahap di dalam tubuhnya. Otot-ototnya yang semula agak mati rasa tampaknya menjadi jauh lebih nyaman. Matahari di langit yang jauh perlahan turun. Akhirnya, itu benar-benar tenggelam seperti yang telah ditunggu Xiao Yan.
Ketika matahari benar-benar jatuh di belakang gunung, bagian dari pegunungan binatang ajaib ini segera jatuh ke dalam kegelapan total. Saat kegelapan menyelimuti tanah, Xiao Yan juga perlahan membuka matanya. Dia berdiri, mengangkat kepalanya, dan melirik unit terbang yang benar-benar berhenti di udara tanpa gerakan apapun. Alisnya tidak bisa membantu tapi sedikit mengernyit. Dia segera tertawa dingin, melompat turun dari pohon tinggi, dan bergegas menuju tempat di pengepungan yang tampaknya paling lemah. Ada keributan di dalam unit terbang di langit saat Xiao Yan bergerak. Jelas, mereka merasakan bahwa fluktuasi yang dipancarkan oleh jejak energi bergerak lebih jauh. Lebih tua, salah satu orang di Magical Beast terbang yang paling dekat dengan tiga tetua buru-buru berkata, "Pertahankan formasi pengepungan. Semuanya, jangan bergerak." Penatua berambut putih itu melambaikan tangannya dan dengan dingin berkata, "Kali ini, aku ingin melihat bagaimana dia akan melarikan diri." Ya. Saat Xiao Yan melintas ke depan, sesaat kemudian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan menatap langit. Di tempat itu, sekelompok besar bayangan hitam gelap masih menggantung dan sebenarnya tidak bergerak sedikit pun. Apa yang orang-orang itu rencanakan? Xiao Yan mengerutkan kening dengan penuh perhatian dan dengan lembut menghela nafas. Dia baru saja berpikir untuk mengabaikan mereka ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Langkah kakinya berhenti tiba-tiba saat tatapannya menatap tajam ke langit malam yang hitam pekat di mana cahaya yang mengalir dengan cepat melintas seperti bintang jatuh. Ki ini milik Do Huang. Sialan, orang-orang ini sebenarnya sedang menunggu bala bantuan. Xiao Yan tampaknya telah memahami sesuatu pada saat itu juga. Dia segera mengutuk dengan marah saat tubuhnya melintas sebelum masuk ke dalam bayang-bayang gelap. Kehadiran di sekujur tubuhnya ditarik secara ekstrim. Tatapannya juga menatap tajam ke cahaya yang mengalir dengan cepat. Cahaya yang mengalir langsung menembus kaki langit dan akhirnya tiba-tiba berhenti di depan tiga tetua sekte Mystic Cloud. Cahaya terang berangsur-angsur memudar, menampakkan sosok anggun dan mulia seorang wanita cantik. Pemimpin sekte. Ketika dia muncul, semua orang di sekitar binatang ajaib terbang, termasuk tiga sesepuh semua buru-buru membungkuk. Pemimpin sekte. Ketika seseorang mendengar bentuk sapaan ini, wajar bagi seseorang untuk memahami bahwa orang yang baru saja tiba adalah pemimpin sekte dari sekte Mystic Cloud saat ini, Yun Yun. Ya. Yun Yun menjawab dengan lemah. Matanya yang indah menyapu hutan lebat dalam kegelapan di bawah. Ekspresi rumit melintas di wajahnya yang cantik. Wajah pemuda yang dingin, lembut, dan tampan itu sekali lagi muncul di benaknya. Ini sebenarnya dia. Xiao Yan dengan lembut mengepalkan tinjunya dalam kegelapan dan berkata lembut dengan senyum dingin. Pemimpin sekte, Xiao Yan telah membunuh murid sekte Mystic Cloud kami. Pelanggaran ini tidak dapat diampuni. Tidak peduli berapa banyak dia menekan trans energi di tubuhnya, dia akan kesulitan melarikan diri dari Anda karena Anda memiliki afinitas unsur yang sama dengan garis suksesi yang sama dengan pemimpin sekte lama. Pemimpin sekte, tolong ambil tindakan dan cari jejak energi yang keluar dari tubuhnya sepenuhnya. Penatua Mystic Cloud yang berambut putih salju mengambil satu langkah ke depan dan berbicara dengan suara yang dalam. Tubuh cantik Yun Yun sedikit gemetar. Dia terdiam sesaat sebelum dia segera menutup matanya yang cantik. Sementara Yun Yun terdiam, seluruh area menjadi sunyi seperti kematian. Semua tatapan terfokus padanya. Kali ini, apakah Xiao Yan akan terungkap sepenuhnya ditentukan oleh satu pemikiran dari wanita ini. Tubuh Xiao Yan berdiri diam di atas cabang pohon. Dia dengan dingin memperhatikan Yun Yun yang berada di pintu keluar hutan. Tangannya bergetar dan penguasa Suan berat yang besar melintas dan muncul. Dia melambaikan penggaris yang berat, dan suara tekanan dari udara yang dipotong muncul sebelum diarahkan ke keindahan. Yun Yun perlahan mengangkat kepalanya. Matanya yang cantik menatap pemuda berjubah hitam di dahan pohon. Ekspresi rumit melintas di wajahnya saat dia dengan lembut bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" "Terima kasih, aku hampir terkubur di sini." Xiao Yan tersenyum, tapi kata-kata yang keluar dari mulutnya gitu sedingin es dan seolah-olah tidak ada kehangatan. "Saya juga terpaksa melakukan ini. Sebagai pemimpin sekte dari sekte Mystic Cloud, saya harus memikul beberapa tanggung jawab." Yun Yun tersenyum pahit, sepertinya mencoba menjelaskan sesuatu. Xiao Yan meliriknya dengan acuh tak acuh dan berkata, "Apakah kamu ingin menangkapku dan membawaku kembali?"
Setelah itu kamu ingin membiarkan Yun San membunuhku di depan umum. Wajah cantik Yun Yun memucat saat dia bergumam, guru tidak akan membunuhmu. Mungkin dia tidak benar-benar membunuhku, tapi sekte mistik lautmu punya banyak trik. Hanya segel acak dan kemudian mengunci saya di mistik laut sek. Itu akan menyebabkan orang menjadi lebih gila daripada kematian. Xiao Yan diejek sambil tersenyum. Itu tidak akan terjadi. Selama Anda kembali dengan saya akan mencoba yang terbaik untuk melindungi hidup Anda. Apakah itu baik-baik saja? Xiao Yan, jangan meledakkan segalanya lebih besar dari sekarang. Yun Yun maju selangkah dan berkata dengan cemas. Nada suaranya samar-samar menyiratkan bahwa dia memohon. Apakah ada kemungkinan sekecil apapun dari sekte mistik laut dan aku berdamai? Bagaimanapun, Anda juga seorang pemimpin sekte. Jangan bilang bahwa kamu bahkan tidak bisa melihat hal sekecil itu dengan jelas. Jika saya mendarat di tangan sekte mistik laut, hanya ada satu jalan untuk saya. Kematian. Pasti tidak akan ada rute lain untuk saya pilih. Xiao Yan tertawa dingin. Jangan bilang bahwa kamu bahkan bisa mengubah keputusan Yun San. Yun Yun sedikit membuka bibir merahnya, sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengatakan apa-apa untuk membujuknya. Dengan kecerdasannya, dia secara alami bisa menebak dengan samar nasib apa yang akan dihadapi Xiao Yan jika dia jatuh ke tangan sekte mistik laut. Namun, dia yang terjebak di tengah kedua belah pihak masih agak naif berharap keajaiban akan terjadi. Tidak perlu terus berbicara omong kosong. Hanya menyerang. Jika Anda bertekad untuk menghentikan saya, maka... Xiao Yan mengguncang penguasa berat itu sedikit dan berkata dengan suara lembut, Anda dapat mengambil mayat saya kembali. Yun Yun menggigit bibir merah bawahnya erat-erat dengan bagian belakang giginya. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Suaranya agak serak ketika dia berkata, kamu harus tahu bahwa tidak mungkin bagiku untuk membunuhmu. Wajah Xiao Yan dingin saat dia melompat turun dari cabang pohon. Dia memegang penggaris berat di tangannya dan perlahan berjalan menuju Yun Yun selangkah demi selangkah. Doki yang kuat mengalir keluar darinya, membentuk baju besi menyala di permukaan tubuhnya. Mata cantik Yun Yun menatap pemuda berjubah hitam yang berjalan perlahan. Tubuhnya yang cantik sedikit bergetar. Sepasang mata yang biasanya dipenuhi dengan martabat dipenuhi dengan ekspresi yang rumit pada saat ini. Tangannya di dalam lengan bajunya yang terkepal erat sebelum segera bersantai. Ini berlanjut berulang kali, mengungkapkan keputusan sulit yang dia buat di dalam hatinya. Langkah kaki Xiao Yan mendarat di rumput hijau di tanah, mengeluarkan suara "sasa" yang lembut. Matanya menatap tajam ke arah Yun Yun sementara tangannya memegang Heavy Swan Ruler dengan erat. Doki di tubuhnya seperti sungai yang mengalir deras, siap meletus kapan saja. Jarak antara keduanya perlahan berkurang. Suasana aneh menyelimuti bagian kecil hutan ini. Saat "sasa" yang lembut terdengar, Xiao Yan akhirnya berjalan ke tempat 5 meter di depan Yun Yun. Yun Yun menurunkan wajahnya. Tubuhnya yang cantik, yang berulang kali memancarkan getaran lembut tiba-tiba menjadi sunyi. Kekuatan mengerikan perlahan bangkit dari dalam tubuhnya. Dalam sekejap, itu menyebabkan udara di bagian kecil hutan ini menjadi padat. Sudut mata Xiao Yan berkedut dengan lembut. Dia mengangkat tangannya yang membawa Heavy Swan Ruler sedikit. Dalam hatinya, dia tahu bahwa jika Yun Yun benar-benar ingin menangkapnya, dia akan memiliki sedikit kekuatan untuk melawan. Xiao Yan dengan lembut menyilangkan langkahnya dan akhirnya berhenti di depan Yun Yun. Dia dengan lembut mengendus aroma samar yang berasal dari tubuh pihak lain dan bertanya dengan acuh tak acuh, apakah kamu siap untuk menyerang? Ketika dia mendengar Xiao Yan membuka mulutnya, tubuh indah Yun Yun bergetar lagi. Dia perlahan mengangkat wajahnya yang cantik, yang ditutupi dengan jejak kepahitan. Tatapannya terkunci pada wajah lembut dan tampan pemuda itu saat dia dengan lembut bertanya, apakah kamu benar-benar tidak akan kembali bersamaku? Kamu bisa membawa mayatku kembali. Xiao Yan tersenyum dingin saat dia mengulangi kata-katanya dari sebelumnya. Segera, dia berhenti memiliki keraguan sedikit pun. Dia membalikkan tubuhnya, menjauh dari Yun Yun dan melangkah ke tepi hutan. Kakinya baru saja maju selangkah ketika kekuatan mengerikan di belakangnya melonjak sekali lagi. Segera, sebuah kekuatan datang menyerang secara eksplosif ke arah punggung Xiao Yan. Saat dia merasakan serangan kilat dari belakangnya, hati Xiao Yan langsung seperti rumah es.
Seluruh tubuhnya dingin saat dia mengejek dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya. Dia bergumam, dia akhirnya masih menyerang. Xiao Yan menghela nafas dan benar-benar menutup matanya perlahan. Tangannya mengusap lengan bajunya dengan lembut. Dalam hatinya, dia jelas tahu bahwa jika Yun Yun berniat membunuhnya, dia saat ini tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Hanya Heaven Swallowing Python yang bisa sedikit menghalanginya. Kekuatan itu mendekati tubuh Xiao Yan dalam sekejap mata. Sama seperti Xiao Yan bersiap untuk melepaskan Heaven Swallowing Python, bagaimanapun, kekuatan itu tiba-tiba berubah menjadi lembut. Ini dengan lembut memukul punggung Xiao Yan. Segera, tubuh yang terakhir didorong dengan lembut ke depan. Di bawah langit yang dipenuhi bintang, pemuda itu sedikit terkejut saat dia membuka matanya. Ketika kekuatan sebelumnya menghantam punggungnya, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa jejak energi yang telah dicetak Yun San di dalam tubuhnya sebenarnya telah larut dengan tenang. Xiao Yan berbalik dan menatap Yun Yun dengan lemah bersandar pada batang pohon. Tenggorokannya sedikit berputar. Apa yang Anda maksud dengan ini? Pergi, tinggalkan kekaisaran Jiama. Jangan kembali di masa depan. Kalau tidak, guru pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Sekte Mistik Laut juga tidak akan membiarkanmu pergi. Yun Yun melambaikan tangannya. Suara lembutnya menahan kelelahan yang sulit disembunyikan. Terjebak di antara kedua belah pihak benar-benar membuatnya merasa sangat lelah. Xiao Yan menatap dalam pada wanita dengan sosok anggun. Beberapa saat kemudian, dia berkata dengan lembut, "Terima kasih banyak. Namun, saya akan kembali. Saya pasti akan kembali." Kamu, alis Yun Yun vertikal. Dia sedikit marah pada sikap keras kepala Xiao Yan. Dia melambaikan lengan bajunya dengan marah dan berkata, "Aku pasti tidak akan melepaskanmu saat kita bertemu lagi. Saya terlalu malas untuk peduli apakah Anda hidup atau mati. Lain kali kita bertemu, kamu mungkin tidak memiliki kesempatan ini untuk melepaskanku. Karena saya juga tidak yakin kapan saya akan kembali." Xiao Yan mengangkat bahunya dan menatap wajah Yun Yun yang marah, tapi cantik. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kehangatan sebenarnya muncul di hatinya yang semula sedingin es sekali lagi. Mungkin, Yunzi, di gua gunung saat itu belum benar-benar menghilang. Saat dia memikirkan hal ini, hati Xiao Yan tiba-tiba memiliki perasaan tambahan yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Dia berbalik dan mengambil beberapa langkah ke depan untuk berdiri di depan Yun Yun. Keduanya saling berpandangan. "Kenapa kamu tidak pergi?" Tatapan Yun Yun tidak bisa menahan diri untuk menghindari Xiao Yan saat dia berkata dengan kemarahan ringan ketika murid hitam gelap yang terakhir menatapnya dengan saksama. Pada saat ini, emosinya kacau balau yang tidak bisa dia luruskan. Logika memberitahunya bahwa mengingat tugas dan kekuatan yang datang dengan statusnya, dia harus segera menangkap orang ini yang berani menantang Sekte Mistik Laut dan membawanya kembali. Namun, perasaan aneh tertentu menghalangi logikanya. Karena inilah ada perubahan dalam serangan telapak tangannya sebelumnya saat bergerak menuju targetnya. "Saya percaya bahwa Anda saat ini lebih seperti Yunzi yang saya temui di gua gunung." Xiao Yan memeriksa wajah anggun dan cantik yang awalnya ditutupi dengan rasa bangsawan. Pada saat ini, ada kepanikan seorang wanita muda. Xiao Yan tiba-tiba teringat hari-hari yang menawan dan hangat saat mereka tinggal di dalam gua gunung. Suara awalnya yang dingin menjadi jauh lebih lembut. Yun Yun terkejut setelah mendengar ini. Denyut nadinya langsung melonjak cepat. Dia dengan paksa menekan perasaan di hatinya yang berderak seperti rusa kecil dan dengan sengaja bertindak acuh tak acuh saat dia berkata, "Yun Yun adalah Yunzi, Yunzi adalah Yun Yun. Ini adalah sesuatu yang seharusnya sudah lama Anda ketahui. Selain itu, ketika Anda berada di Gunung Awan Berkabut, apakah Anda tidak mengatakan bahwa mulai sekarang, apakah saya Yun Yun atau Yunzi, saya tidak ada hubungannya dengan Anda. Saya tidak memiliki kesan yang baik tentang pemimpin Sekte Mistik Laut Yun Yun. Tapi terhadap Yunzi, saya memiliki banyak kesan yang baik. Hari-hari di gua gunung saat itu adalah saat yang aku, Xiao Yan, tidak akan pernah lupakan sampai aku mati." Xiao Yan tertawa pelan dan tiba-tiba mengulurkan tangannya. Di bawah ekspresi Yun Yun yang benar-benar tercengang, dia perlahan memeluk pinggang cantik itu di bawah jubah pemimpin sektenya yang tampak terlalu kecil untuk dipeluk sepenuhnya. Wajah cantik Yun Yun langsung berubah, menyala menjadi merah terang mirip dengan awan menyala setelah dipeluk oleh Xiao Yan.
Bahkan ujung telinganya yang halus telah berubah menjadi merah cerah. Dengan kekuatannya, selama dia diam-diam melepaskan sedikit kekuatan, Xiao Yan akan terguncang ke titik di mana dia akan muntah darah dan mundur. Namun, pada saat ini, seluruh tubuhnya menjadi mati rasa, dan bahkan tidak mampu mengeluarkan sedikit pun douqi. Dia seperti seorang gadis kecil, yang jatuh cinta untuk pertama kalinya, dipeluk oleh kekasihnya. Dia bingung, tapi dengan rakus menyerap perasaan asing namun menenangkan, khusus ini. Meskipun aroma hangat ada di dadanya, tidak ada nafsu sedikit pun di matanya. Pupil hitamnya yang gelap sejelas mata air yang dalam. Setelah memeluk Yun Yun selama setengah menit, dia melepaskan tangannya dan perlahan menariknya kembali. Sebenarnya, saya merasa cukup menyesal. Saya menyesal dengan paksa bertahan seperti orang bijak yang tidak memiliki harapan atau keinginan di gua gunung saat itu. Saya pikir jika saya telah melakukan sesuatu pada waktu itu. Saat dia melangkah mundur, Xiao Yan tiba-tiba tertawa. Tawanya mengandung beberapa ejekan. Kalau gitu aku akan membunuhmu di tempat. Jika itu masalahnya, kita juga akan diselamatkan dari masalah besar hari ini. Kemerahan di wajah Yun Yun juga perlahan menghilang saat Xiao Yan mundur. Ketika dia mendengar Xiao Yan mengatakan ini, matanya yang cantik menjadi robek saat dia berkata dengan marah. Upacara perpisahan selesai. Xiao Yan tertawa sebelum menghela nafas. Dia menangkupkan tangannya ke arah Yun Yun dan berkata, bantu aku memberitahu Yun San bahwa aku, Xiao Yan, masih akan kembali. Ketika saatnya tiba, aku akan membuatnya membayar hutang hari ini. Gitu dia selesai mengatakan ini, Xiao Yan akhirnya berhenti tinggal di lokasi ini. Dia tiba-tiba berbalik, dan melangkah ke kejauhan sebelum diserap ke dalam kegelapan beberapa saat kemudian. Yun Yun berdiri di tempat yang sama dan menatap sosok hitam yang berangsur-angsur menghilang. Senyum di wajahnya perlahan menghilang, dan kepahitan muncul. Dia bergumam pelan, meskipun itu membawa rasa sakit di hatiku, aku harap kamu tidak akan pernah kembali. Waktu akan membuat semua kebencian memudar. Namun, itu mungkin benar-benar seperti yang dikatakan guru, saya mungkin harus sendirian sepanjang hidup saya. Petik 2. Namun, karena kamu sudah pergi, identitas Yunzi, yang menjadi bersemangat karena kamu akan benar-benar hilang. Masa depan saya akan menjadi pemimpin sekte dari sekte mistik Laut Yun Yun. Perasaan pribadi ini seharusnya bukan milik saya. Perlakukan saja kali ini sebagai aku yang disengaja untuk sekali. Mengangkat kepalanya, tatapan Yun Yun menatap langit yang luas dan menghela nafas pelan. Kelembutan dan kelemahan di wajahnya dengan cepat menghilang. Menggantinya adalah sikap dingin dan keagungan yang mengendalikan faksi terbesar di Kekaisaran Jiama. Tubuhnya bergoyang sedikit dan perlahan menghilang seperti hantu. Anak kecil, ingat kata-kataku. Karena kamu sudah pergi, jangan kembali lagi. Sebuah suara samar diam-diam bergema di seluruh hutan, bertahan lama tanpa bubar. Oke sobat, sekian dulu update-nya, tunggu kelanjutannya di channel saya, Alur Sobat, terima kasih.